Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kita lanjutkan tadarus kita, tadarus pekanan untuk sama-sama mentadaburi surat As-Sajdah yang biasa dibaca pada Jumat subuh, di mana ada sujud tilawah pada ayat ke-15-nya. Sekarang sudah sampai ke ayat yang ke-21, ayat ke-21. Kita baca dulu bersama-sama, insyaallah nanti kita coba tadaburi kandungan maknanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Artinya, kami pasti akan menimpakan kepada mereka sebagian azab yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat agar mereka kembali ke jalan yang benar. Kalimat yang pertama, walanudziqannahum. Di sini ada la. La-nya harus dibaca pendek. Kalau dibaca panjang maknanya langsung berubah. Yang ini, la ini tidak boleh dibaca panjang. Harus tidak boleh dibaca begini misal. Kalau la panjang artinya tidak. Kami tidak akan merasakan kepada mereka. Tapi kalau dibacanya pendek, sungguh kami akan merasakan kepada mereka. Di sini ditambah lagi ada nun di tasdid. Nah, nun di tasdid ini kalau dalam bahasa Arab disebutnya nun taukid, menegaskan. Jadi sungguh benar-benar kami akan merasakan kepada mereka. Kata ini nuziqa, kata yang lain adalah dha'iqah. Kalau nunnya kan ini dari kami. Contoh dalam ayat lain, kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, dha'iqah itu merasakan. Jadi menurut para ahli tafsir, mati itu ada rasanya. Rasanya gimana? Sakit katanya. Bahkan Rasulullah saja, kekasih Allah, dalam sejarah diceritakan menjelang meninggal itu merasakan sakitnya. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, ya Allah betapa beratnya gitu ya, sakit masa karut. Kalau itu timpakan saja sakitnya kepadaku, jangan kepada umatku. Jadi saking beratnya gitu Rasulullah dalam sejarah dalam sejarah meminta kepada Allah gitu. Dan kita juga suka berdoa kan, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Mudah-mudahan dimudahkan, diringankan dalam menghadapi syarakat maut. Nah, di sini walanudziqannahum pakai tasdid.
Dibacanya kalau dalam ilmu tajwid gunnah musaddah. Dan sungguh kami rasakan kepada mereka. Tapi kalau diterjemahkan kata per katanya, dan sungguh benar-benar kami akan merasakan kepada mereka. Minal adab, amin dari, punya mana sebagian. Adab, siksa. Al-adna yang dekat. Duna, selain, atau di sini bukan. Adab yang besar, la'allahum, agar mereka yarji'un. Musibah yang menimpa seseorang atau musibah yang menimpa suatu kaum umat, musibahnya sama terjadi di satu wilayah, satu tempat, tapi bisa jadi nilainya berbeda-beda. Bagi seseorang itu adalah ujian, bagi orang yang lain adalah peringatan. Bagi yang lain lagi, itu bisa jadi adalah azab yang didahulukan di dunia. Seperti umat-umat Nabi sebelumnya kan, umat di zaman, bukan pengikutnya kan, umat di zaman Nabi Lut. Gitu. Yang sekarang di Jordan kan masih ada buktinya, gitu ya, disebut dengan Laut Mati. Gitu. Dan di tempat-tempat yang lain. Nah, kalau orang yang taat, lalu dapat musibah juga, itu ujian. Gitu. Orang yang punya iman, tapi melanggar, maka itu adalah peringatan supaya cepat kembali. Tapi orang-orang yang kafir dengan kekafirannya, gitu ya, maka itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, azab yang besar nanti di akhirat, tapi di dunia juga sudah dikasih DP-nya. Gitu. Tafsirnya, pada ayat ini Allah menerangkan bahwa sebenarnya orang-orang kafir itu sewaktu masih hidup di dunia telah diazab oleh Allah dengan berbagai macam azab. Baik yang tampak maupun yang hanya dapat dirasakan oleh mereka. Siksaan bagi mereka di dunia tersebut disebut al-azab al-adna atau azab yang dekat. Sedangkan siksa akhirat, azab yang besar nanti di akhirat. Banyak cobaan-cobaan yang diberikan Allah kepada manusia selama hidup di dunia. Sejak dari cobaan kecil sampai kepada cobaan yang besar. Dalam ayat lain kita bisa baca, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baca inna lillahi harus benar. Kalau dibaca inna lillah sesungguhnya Allah, gitu. Sesungguhnya bagi Allah. Tapi kalau inna lillah sesungguhnya kami adalah milik Allah. Begitu naknya tidak ditekan, tidak dipanjangkan, artinya berubah. Sesungguhnya bagi Allah. Tapi kalau inna lillah sesungguhnya kami adalah milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi, dan sesungguhnya kami hanya kepadanya raji'un kembali. Tapi kalau dibacanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu maknanya bisa berubah gitu. Walaupun karena sudah hafal insyaallah gitu ya, yang dimaksud adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maknanya jangan lupa dipanjangkan gitu ya. Seperti lafaz insyaallah, insyaallah kan pakai sya. Ada titik tiganya, bacanya sya. Itu jika Allah berkehendak. Tapi kalau saatnya tidak pakai titik tiga, sak kecil sin, gitu. Insya Allah, maknanya jadi berubah, gitu ya. Jadi beda maknanya, gitu ya. Nah, bisa juga bentuk kemewahan lah ya, sampai kepada kemiskinan dan kesengsaraan. Jadi ujian itu ya bisa jadi berupa kemewahan, bisa juga berupa kemiskinan. Dalam ayat lain kan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka mengira akan dibiarkan saja menyatakan diri sebagai mukmin, orang beriman, dan mereka tidak diuji? Nah, jadi ada ujian-ujiannya. Seorang kaya tetapi tidak dilandasi dengan iman kepada Allah, hatinya selalu was-was dan khawatir. Mungkin ada orang yang akan merampas kekayaannya, atau ada ahli waris yang hendak membunuhnya agar memperoleh kekayaan itu. Jadi bisa jadi orang yang mendapatkan kekayaan, tetapi kekayaan bukan menjadikan kehidupannya menjadi lebih tenang, sakinah, gitu ya, lebih bahagia, malah justru menjadi was-was, gitu kan itu.
Seorang penguasa yang tidak beriman selalu khawatir kekuasaannya akan pindah kepada orang lain. Kalau perlu kekuasaan itu dipertahankan dengan tangan besi dan kekerasan. Kekhawatiran seperti ini pernah terjadi pada Fir'aun dikala tukang-tukang sihirnya dikalahkan oleh Nabi Musa. Nah, nyambung dengan yang kemarin disampaikan oleh Ustadz Ihsan. Ayatnya ini dibacakan kemarin ketika orang-orang ahli sihir gitu ya, mengadu kekuatannya dengan Nabi Musa alaihissalam. Qala amantum lahu qabla an adzana lakum innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihra fala uqatti anna aydiyakum wa arjulakum min khilafi wa la usallibannakum fi judhu'in nakhli wa la ta'lamunna ayyuna asyaddu 'adzaban wa abqa. Dan dia Fir'aun berkata, apakah kamu telah beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia itu pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka sungguh akan kupotong tangan dan kakimu secara bersilang. Dan sungguh akan aku salib kamu pada pangkal pohon kurma. Dan sungguh kamu pasti akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksaannya. Banyak penguasa-penguasa yang bersikap seperti Fir'aun. Mereka mengira bahwa merekalah yang memiliki semuanya. Dan merekalah yang paling berkuasa. Sebenarnya Allah memberikan cobaan-cobaan dari azab dunia itu agar semuanya menjadi pelajaran bagi orang-orang kafir itu. Hal itu bertujuan agar mereka mau beriman, beramal soleh, dan mudah-mudahan kembali ke jalan yang benar. Biarlah mereka menanggung siksa yang ringan di dunia ini, asal di akhirat nanti mereka terhindar dari siksa yang amat berat. Jadi musibah-musibah yang menimpa, itu harus diambil hikmahnya untuk menjadi peringatan. Jadi kalau ada sebuah musibah menimpa saudara-saudara kaum muslimin, ya kita husnudzon saja gitu ya. Itu mungkin ujian, cobaan, itu mungkin juga peringatan. Bukan azab gitu ya. Kalau kepada orang-orang kafir yang jelas-jelas gitu ya, kekafirannya, maka itu adalah azab. Ayat yang berikutnya, ayat ke-22. Kita sama-sama baca. Wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا Inna minal mujrimina muntaqimun. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian dia berpaling darinya? Sesungguhnya kami akan memberikan balasan kepada para pendosa. Jadi ini sama yang kemarin dijelaskan ya. Bentuknya kalimat tanya gitu. Waman azlamu. Dan siapakah yang lebih zalim? Nah, tentunya ini pertanyaan bukan menunggu jawaban, tapi untuk lebih ke menekankan gitu ya. Seperti yang ayat yang lain, afala ta'qilun. Apakah kalian tidak menggunakan akal? Kan kalau bahasa ini, apa kamu nggak mikir? Gitu. Ini siapakah yang lebih zalim? Mimma dzukira, dari orang yang diperingatkan bi ayati rabbih, dengan ayat-ayat Tuhannya, summa a'rada, kemudian dia berpaling anha, dari ayat-ayat tersebut. Inna, sesungguhnya kami, minal mujrimina, dari orang-orang yang berdosa, muntaqimun, itu adalah yang menyiksa. Tadi itu pas sholat ada ayat yang dibaca ya di surat ini gitu ya. Wow, yang terkait dengan ini.
Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musyfiqina mimma fi. Dan ketika kamu lihat gitu, orang-orang yang berdosa diletakkan kitab sucinya, mereka ketakutan gitu. Sampai berteriak nanti orang, "Ma li hadzal kitab?" Kitab apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsau wa wajadu ma amilu hadira. Ya, mudah-mudahan kita tidak kaget karena sudah tahu dari berita Al-Quran bahwa kita nanti akan mendapatkan rapot catatan amal kita. Ada yang diberikan dari kanan kiri gitu ya. Kita semuanya akan dapat catatan. Dulu mungkin agak susah membayangkannya. Bagaimana orang 60 tahun lalu dikasih buku catatan. Susah ngebayanginnya dulu. Karena apa? Belum musim digital. Kalau sekarang catatan itu 10 tahun, 20 tahun, 60 tahun, 100 tahun saja, ya satu plastis saja atau satu mikro ini aja, udah satu memori sudah mencakup semua catatannya dan bisa dilihat gitu dengan cepatnya gitu ya. Mau halaman berapa, usia berapa segala macamnya. Nah, kita nanti akan mendapatkan catatan amal-amal kita. Yang pernah saya sampaikan gitu, yang harus kita sama-sama hati-hati bahwa nanti pada saat kita menghadapi yaumul hisab, ada yang disebut dengan muflis, orang yang bangkrut. Siapakah orang yang bangkrut? Adalah orang yang sebetulnya catatan amal baiknya banyak. Dia datang dengan catatan amal sholatnya, amal puasanya, amal zakatnya, amal hajinya. Tapi berbarengan dengan itu juga dia punya catatan amal pernah menyakiti si A, si B, pernah mengambil hak si A, si B, bahkan pernah menumpahkan darah si A dan si B, pernah menuduh si A dan si B. Nanti pada saat pengadilan itu orang-orang tersebut akan menuntutnya. Yang mungkin ketika di dunia dia nggak bisa menuntutnya karena kelemahannya atau karena kekuasaan orang yang melakukan kedzaliman tersebut. Maka amal baiknya dipakai bayar kepada orang-orang yang pernah didolimi di dunia ini. Kalau sudah habis, ditariklah amal-amal kejelekannya kepada dia. Akhirnya yang tadinya dia sudah seolah-olah mau jadi calon penghuni surga, maka orang tersebut menjadi dilemparkan ke neraka. Itulah yang disebut dengan orang yang muflis, bangkrut. Gitu. Maka sudah menjadi tradisi yang baik, gitu ya. Walaupun ya jangan jadi basa-basi saja, gitu. Yaitu meminta maaf, gitu, kepada manusia yang mungkin pernah kita zolimi, pernah kita rugikan, pernah kita gibahi gitu ya, pernah kita olok-olok yang dia sebetulnya sakit hati tapi tidak bisa membalas. Mumpung momennya ada di bulan Syawal adalah minta maaf. Tapi kalau mohon maaf lahir dan batin, mau lahir dan batin sambil nggak jelas, nggak wallahu alam kalau yang seperti itu. Tapi kalau memang ada niatan, saya kayaknya merasa bersalah, minta maaf ke dia. Gitu ya. Kalau kepada Allah, dosa-dosa kepada Allah, mudah-mudahan dosa-dosa yang seperti itu ketika kita Ramadannya sukses, berhasil, kan salah satu janjinya adalah man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa atau qiyamul lail juga gitu ya. Nah, cuman kalau urusan dengan manusia termasuk hutang piutang itu nggak bisa dibereskan dengan istighfar saja, harus dibereskan. Makanya kalau yang mengambil haknya, hak orang lainnya adalah mengambil hak orang Indonesia, gimana tuh minta maafnya? Harus se-Indonesia gitu ya. Menyatakan bahwa harta yang saya miliki adalah ngambilnya hak orang Indonesia. Jadi harus minta maaf, minta dihalalkannya ke orang Indonesia. Itu harusnya takut kalau misalkan tahu seperti itu. Ya, di sini inna minal mujrimina muntaqun. Allah menegaskan bahwa sesungguhnya kami dari orang-orang yang berdosa itu akan menjadi yang menyiksa. Allah di dalam ayat ini menjelaskan, Allah itu Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tapi Allah juga Syadidul Iqab. Allah itu kalau menyiksa sangat keras siksanya gitu. Disiapkan siksa untuk manusia itu kan luar biasa. Dalam sebuah ayat kan orang kafir ketika masuk neraka nanti di pembakaran di api neraka itu dijelaskan summa nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Nah, ini ada kata yadzuqu lagi kan. Satu suku kata dengan tadi. Fadzuqu liyadzuqul azab. Jadi kalau nanti orang masuk neraka lalu sudah dibakar, hangus kulitnya terbakar, nadijat juluduhum,
badalnahum juludan ghaira. Kami ganti dengan kulit yang baru. Kenapa? Liyadzuqul azab, supaya mereka merasakan adab tersebut. Diteliti katanya oleh dokter, ternyata saraf-saraf rasa itu adanya di kulit. Jadi kalau orang terbakar sudah hangus gosong gitu ya, itu ya harus diamputasi, mati saraf-sarafnya, nggak kerasa lagi apa-apa. Tapi kalau kebakarnya masih di kulitnya itulah yang sakitnya terasa, karena saraf-sarafnya masih ada di sana. Itu gambarannya, gitu ya. Oh, dari sana. Maka dokter tersebut menjadi semakin tertarik kepada Islam karena betapa Islam sudah menginformasikan sesuatu yang luar biasa yang mungkin oleh kedokteran tadinya tidak terbayangkan. Nah, Allah menerangkan bahwa orang-orang yang zalim di sisinya ialah orang-orang yang telah sampai kepadanya peringatan Allah, ayat-ayat Al-Quran dan petunjuk Rasul, tetapi mereka berpaling dari ajalan petunjuk itu karena angkuh dan penyakit dengki. Kalau iblis itu apa? Aba was takbaro, dia enggan dan dia sombong. Itulah penyakit iblis yang disebarkan kepada umat manusia. Karena setan itu adalah adu mubin. Dengki yang ada di dalam hatinya. Pada akhir ayat ini ditegaskan bahwa Allah akan menyiksa dengan azab yang pedih setiap orang yang berbuat dosa dan maksiat. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dari Mu'adz bin Jabal, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, salasun, ada 3 ya, man fa'alahunna faqad ajrama. 3 perkara barang siapa yang mengerjakannya, maka sesungguhnya ia telah mengerjakan sebuah perbuatan dosa. Mujrimin, orangnya, ajroma, melakukan dosa. Barang siapa yang telah bertekad ikut berperang di jalan yang tidak benar, atau mendorhakai kedua orang ibu bapanya, atau orang yang berjalan beserta orang-orang yang zalim, lalu ia menolong orang yang zalim itu sudah perbuatan dosa. Allah berfirman, sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa. Di sini ada mendorhakai kepada orang tuanya, ibu bapanya. Jadi ini juga ada dalam keterangan lain bahwa dosa-dosa itu biasanya siksanya ditangguhkan. Walaupun tadi ada yang di depan sudah mulai peringatan. Tapi ada yang dosa bisa langsung, yaitu dosa kepada orang tua. Karena kalau dosa orang tua menyakiti orang tua, baru sekedar menyebutkan saja, aja, wala taqul lahuma wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Baru menjawab aja sudah nggak boleh, apalagi lebih dari itu. Nah, makanya berat ancamannya gitu ya. Dosa kepada orang tua gitu. Ayat yang berikutnya agak berpindah sekarang. Nah, sekarang berkisah tentang Nabi Musa gitu ya, yang di dalam Al-Qur'an sering mendengar kata-kata Bani Israel. Kita Bani Israel bukan. Jadi gimana gitu ya. Allah Nabi Muhammad Bani Israel bukan gitu. Tapi sering sekali umat Nabi Musa itu Bani Israel, Nabi Isa juga Bani Israel, kemudian Nabi Yusuf Bani Israel. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam punya anak yang dua-duanya jadi nabi ya, Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Nah, dari Nabi Ishak itulah punya anak yang namanya Yakub, keturunannya Yakub. Nah, Yakub itulah Nabi Yakub, itu suka dipanggil Israel. Nah, maka keturunan dari Nabi Yakub itulah Bani Israel ke bawahnya. Nah, kalau yang di sebelah sininya adalah dari Ismail. Nah, Muhammad SAW itu keturunannya dari Nabi Ismail. Nah, makanya dalam sirah orang-orang Yahudi sudah membaca dalam kitab suci mereka, bahkan ada nabi terakhir yang akan lahir. Dan bacaan mereka memperkirakannya adalah di Yasrib, yang sekarang jadi Madinah. Jadi mereka sedang nunggu-nunggu sebetulnya. Gitu ya. Karena mereka tidak mau mengikuti ajarannya Nabi Isa alaihissalam, orang-orang Yahudi itu. Bahkan memusuhi. Nah, pas ada tanda-tanda lahirnya, ada semacam isyarat alam bahwa ini lahir nih Nabi yang baru. Tokoh-tokoh Yahudi mengetahui itu. Tapi dicari orang-orang Yahudi, gak ada yang lahir di malam itu. Barulah nyampe gitu ya, informasi bahwa di malam itu yang lahir itu, di hari itu yang lahir itu adalah di Mekah. Sampai dalam sejarah diceritakan ada tokoh Yahudi itu ngecek gitu ke Mekah. Begitu tahu yang lahir itu adalah bukan dari turunannya Yahudi, bukan dari Bani Israel, maka dia katakan, wah sekarang terputus kenabian dari Israel. Jadi mereka sebetulnya sudah sangat kenal kepada Nabi Muhammad SAW itu,
Karena dengan informasi dari kitab-kitab suci mereka. Cuman karena kedengkiannya mereka tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah Nabi Musa. Kita baca dulu bersama. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ. Terlalu panjang ya, saya potong, tapi agak potong susah ya. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ. Mangga. فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل. Sungguh kami benar-benar telah menganugerahkan kitab, dalam kurung tafsirnya adalah Taurat, kepada Musa alaihissalam. Maka janganlah engkau kepada Nabi Muhammad ragu-ragu menerimanya, menerima Al-Quran. Dan kami menjadikan kitab Taurat itu sebagai petunjuk bagi Bani Israel. Nah, kita sebagai umat Islam tidak boleh hanya beriman kepada Al-Quran. Dalam rukun iman itu beriman kepada kitab-kitab Allah. Jadi tidak hanya Al-Quran kitab Allah itu. Makanya disebut dengan agama samawi gitu, yang berlandaskan kepada kitab suci. Ada yang disebutkan adalah Jabur, kemudian Taurat, kemudian Injil, baru Al-Quran. Dan suhuf-suhuf lembaran-lembaran yang kepada nabi-nabi, termasuk kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi yang dijadikan kitab, jadi kan kalau sohifah itu lembaran-lembaran, dalam pelepah kurma, dalam kulit daging dan sebagainya. Ketika dibukukan, jadilah yang disebut dengan mushaf. Maka Al-Quran sekarang sudah menjadikan mushaf. Di zaman Nabi belum. Ketika Rasulullah masih ada, belum dijadikan satu mushaf. Gitu ya. Pada zaman Abu Bakar lah mulai disusun mushaf. Dan baru jadi masternya itu di zaman Utsman alaihissalam. Sehingga sekarang suka disebut mushaf Utsmani. Gitu ya. Kita lihat terjemahnya. Walaqad, dan sungguh benar-benar. Nah ini juga sama ya. La itu taukid, sungguh. Qad juga taukid, sungguh, benar-benar. Menegaskan, dan sungguh benar-benar. Ataina, kami datangkan. Atayati datang, atau kami berikan di sini. Musa kepada Musa alaihissalam. Apa? Alkitabah. Nah, kalau berbicara tentang Nabi Musa, maka yang dimaksud adalah Taurat. Al-Quran juga disebut juga gitu ya, kitab. Fala takun, maka janganlah kamu fi miryatin, pada keraguan, mil liqaihi, dari liqa, perjumpaan dengannya. Wa ja'alnahu, dan kami jadikan ia hudan. Jadi orang Bani Israel itu yang menjadi petunjuknya adalah kitab Taurat. Li Bani Israel, bagi Bani Israel. Tapi kalau Al-Quran, hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Dipersempit lagi adalah hudal lil muttaqin. Yang bisa menggunakannya adalah orang-orang yang hendak menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana bulan Ramadan, la'allakum tattaqun. Ayat ini menerangkan bahwa Allah telah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Sebagaimana dia telah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Namun demikian, wahyu yang diturunkan kepada Nabi Musa itu didustakan oleh kaumnya. Musa bersama pengikutnya disiksa oleh Fir'aun dan kaumnya, sehingga mereka lari ke daerah Palestina. Demikian pula Muhammad SAW telah didustakan pula oleh kaumnya. Jadi hampir ada kemiripan, disakitinya, ditentang, sehingga beliau dan para sahabatnya hijrah ke
Madinah. Dakwah 13 tahun di Mekah, tapi berakhir dengan Rasulullah harus berhijrah dari Mekah ke Madinah. Setelah dari Madinah baru bisa futuh Mekah, gitu ya. Menjelang akhir hayat hidup Rasulullah, futuh Mekah. Artinya Mekah dikuasai lagi, gitu ya. Bahkan berhala-berhala dihancurkan. Itulah sunatullah yang berlaku di alam ini. Selalu terjadi pertarungan antara hak dengan yang batil, dan antara kebaikan dan kejahatan. Semua itu merupakan cobaan bagi orang-orang yang beriman. Dalam ayat ini disebut-sebut nama Musa di antara para nabi dan rasul Allah. Dan karena banyak persamaan perjuangannya dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi nabi dan rasul itu ada yang disebut dengan ulul azmi. Ada 5 orang, gitu ya. Ngingat-ngingatnya pakai mimin, gitu ya. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, kemudian M lagi Nabi Musa, Isa, kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Gitu. Jadi boleh dari Nabi Muhammad, Nabi Isa, gitu ya. Kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Nuh alaihissalam. Disebut ulul azmi. Banyak diceritakan dalam Al-Quran. Ayat ini diturunkan untuk hiburan bagi Nabi Muhammad dan para sahabat yang sedang menyampaikan agama Allah kepada manusia. Dalam menyampaikan risalah itu dia mendapatkan ancaman dan penganiayaan dari kaumnya. Jadi ketika mendapatkan ancaman diceritakan bahwa Nabi Musa juga dulu, gitu ya, demikian dahsyatnya permusuhan dari Fir'aun yang berkuasa di zaman itu. Seakan-akan dikatakan kepada mereka, "Hei Muhammad, janganlah kamu dan pengikutmu bersedih hati menghadapi sikap dan tindakan orang-orang musyrik itu. Hal yang demikian itu adalah wajar dan merupakan sunatullah. Ingatlah Musa dan pengikut-pengikutnya. Mereka dianiaya dan diburu oleh Fir'aun dan kaumnya sampai mereka melari menyeberangi Laut Merah dan merengarengi padang pasir yang tandus dan panas. Dalam keadaan demikian banyak pula di antara pengikut-pengikutnya yang berkhianat, tetapi ia tetap tabah dan sabar. Semakin kuat tantangan dan penganiayaan yang diterimanya, semakin kuat pula usaha dan kesabarannya. Aku pasti menyayangimu dan para pengikutmu sebagaimana aku telah menjaga pula Musa dan para pengikutnya." Dalam kisahnya kan Musa sampai kepada menyeberangi lautan, gitu, bisa menyeberangi lautan, dan Fir'aun ketika mau ikut maka ditenggelamkan, gitu, di tengah-tengah. Nah pada saat mau tenggelamnya, kata Ustaz kemarin apa? Kekerlekan, gitu ya, barulah dia, aku beriman kepada Tuhannya Musa. Tapi sudah tertutup pintu tobat, gitu ya. Jadi kalau ruh sudah sampai ke sini, pintu tobat sudah tertutup. Nah. Kemudian ayat berikutnya, ayat 24, kita baca bersama. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. Mangga. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Kami menjadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka bersabar. Mereka selalu meyakini ayat-ayat kami. Wa ja'alna, kata ja'alna sering ya kita dengar. Wa ja'alna, nanya ini kami. Ini jadi sebetulnya 3 kata ini, wa-nya dan ja'ala, kemudian pakai domirna ja'alna, dan kami menjadikan minhum dari mereka a'immah, jamak dari imam. A'immah para pemimpin, para imam. Yahduna, mereka memberi petunjuk bi amrina, dengan perintah kami, lamma sabaru, ketika mereka bersabar, wa kanu, dan adalah keadaan mereka bi ayatina, dengan ayat kami mereka meyakininya. Tafsirnya, ayat ini menerangkan bahwa Allah telah menjadikan di antara Bani Israel yang mengikuti petunjuk-petunjuknya menjadi pemuka-pemuka masyarakat. Di antara mereka ada yang diangkat menjadi nabi dan rasul. Nah, daripada
yang menyampaikan petunjuk yang benar kepada kaumnya, dan ada pula di antara mereka dijadikan pemimpin bagi kaumnya menuju jalan yang benar. Hal itu diberikan karena mereka adalah orang-orang yang beriman dan sabar melaksanakan hukum-hukum Allah. Mereka juga sabar menerima setiap cobaan yang menimpa mereka, dan mereka yakin benar akan petunjuk Allah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudal li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila. Dan kami berikan kepada Musa Taurat dan kami menjadikannya sebagai petunjuk bagi Bani Israel. Berlakunya itu bagi Bani Israel. Gitu. Kemudian janganlah kamu mengambil pelindung selain aku dalam surat Al-Isra. Ringkas tafsirannya. Kita lanjutkan ke ayat 25-nya. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamah. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu فيما كانوا فيه يختلفون. Ya. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang memutuskan di antara mereka pada hari kiamat apa yang dahulu mereka perselisihkan. Nah ini, Inna rabbaka. Kalau Bapak Ibu ada yang bacanya salah, misalkan jadi begini, contoh yang salah. Inna rabbaka, sesungguhnya kami adalah Tuhanmu. Harusnya Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu. Beda ya. Kalau ada alifnya, di sini ada alifnya, ada panjang ke sini, itu menjadi ada kaminya, sesungguhnya kami gitu. Maka panjang pendek menjadi penting. Maka kita harus betul-betul bersungguh-sungguh meluangkan waktu, tenaga pikiran selama masih sempat untuk belajar bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Gitu. Karena kalau salah membacanya, panjang pendeknya bisa jadi berubah maknanya atau menjadi tidak ada maknanya, tidak ada artinya. Baik itu tertukar huruf atau salah kaidah-kaidah tajwidnya. Gitu. Inna, sesungguhnya, Rabbaka, Tuhanmu, huwa, dia Tuhanmu itu, yafsilu, di sini memberikan keputusan, ada juga yang memisahkan. Bainahum, antara mereka, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, fi makanu, pada apa-apa yang keadaan mereka itu, fihi, padanya, yakhtalifun. Apa sih maksudnya? Nah, tafsirnya, ayat ini menjelaskan bahwa sesungguhnya hanya Allah yang menyelesaikan dan memberi keputusan segala perselihan dan pertentangan soal agama antara mereka di hari kiamat. Nah, di dunia boleh saja mereka mendebat gitu bahwa mereka lah yang akan menjadi ahli surga dengan dosanya sudah ditebus dan lain sebagainya. Gitu. Tapi nanti akan diberikan keputusannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran disebutkan Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah yang diridhainya Islam. Bahkan diperjelas lagi, wa may yabtaghi ghairal Islam fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari din agama selain Islam, maka tidak akan diterima dari agamanya itu, dan dia termasuk orang-orang yang rugi. Allah akan memberikan balasan yang setimpal kepada orang-orang yang mengingkari seruan Nabi dan memberi pahala kepada orang-orang yang mengikutinya. Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa yang menyelesaikan pertentangan soal agama adalah Nabi Muhammad. Ia memberikan keputusan yang adil terhadap perselisihan para rasul dengan umatnya di hari kiamat nanti. Wallahu a'lam. Sampai 30 nggak salah ayat ini ya. Nah, kita selesaikan. Mudah-mudahan Ramadan jadi tamat surat As-Sajdah gitu ya. Paling tidak baca terjemah dan sedikit tafsirnya. Karena saya pernah mendengar sebuah ceramah. Terhenyak juga ketika si penceramah itu bertanya, angkat tangan
yang sudah khatam membaca terjemah Al-Quran, terjemahnya dalam bahasa Indonesia, angkat tangan. Gak ada yang berani ngangkat tangan. Gak tahu memang gak berani atau memang belum pernah tamat baca terjemahnya. Jadi selama ini baca Qurannya rajin, tapi ya mudah-mudahan sesuai dengan janji kan tiap huruf dapat pahala insya Allah gitu ya. Tapi kan Al-Quran ada fungsi hudan, petunjuk gitu. Kemarin sudah dijelaskan, bayinat. Nah kalau ada petunjuk kan berarti harus dimengerti. Dan salah satu untuk bisa mengertinya adalah tahu artinya, tahu terjemahnya, bahkan tahu uraiannya, tafsirnya. Bahkan dengan perenungan ada ngambil hikmahnya, tadaburnya. Ternyata nggak ada yang ngangkat tangan dari sekian banyak. Siapa coba yang sudah khatam? Saya nggak tahu kalau misalkan di sini ditanya siapa berapa orang yang sudah khatam baca terjemah Al-Quran dari awal sampai akhir dibaca gitu ya semuanya. Ada? Kalau baca khatamannya insya Allah kan di bulan Ramadan, apalagi ibu-ibu sudah rutin dari tiap tahun adalah khatam gitu ya. Nah mungkin mudah-mudahan bulan Ramadan tahun ini paling tidak kalau nggak satu Al-Quran, bulan Ramadan ini khatam membaca terjemah surat As-Sajdah. Satu surat. Surat ke berapa As-Sajdah itu? Ke surat ke-32. Sehingga nanti ketika dibaca oleh imam tuh sedikit nyambung gitu ya. Tadi malam kan jujur ini ya, jujur. Ada yang nyambung, ada yang enggak gitu bacaannya gitu ya. Berapa persen yang nyambungnya apa yang dibaca oleh imam dengan kecepatan seperti itu gitu ya gitu. Tapi insya Allah tiap huruf tetap bernilai pahala walaupun belum mengerti. Tapi ulah kalinya wae gitu ya, ya ada usahalah gitu ya. Maka nanti mari kita nanti lanjutkan setelah Ramadan untuk belajar lagi bahasa Arab Al-Qur'annya gitu ya. Jangan menyerah gitu ya. Pokoknya tetap sebagai pembelajar, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Kita baca ayat yang ke-26-nya. Awalam yahdi lahum kam ahlakna min qablihim minal qurun. Min qablihim minal quruni yamshuna fi masakinihim inna fi dzalika laayat afala yasma'un. Tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka? Nah, ini konteksnya adalah menurut para tafsir adalah orang kafir Mekah. Tentunya sampai kapanpun sampai sekarang. Betapa banyak umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Apakah mereka tidak mendengarkan atau memperhatikannya? Sini awalam ataukah tidak yahdi memberi petunjuk atau menjadi petunjuk lahum bagi mereka. Kam berapa banyak? Ahlakna kami binasakan min qablihim dari sebelum mereka. Minal kuruni dari kurun-kurun bangsa-bangsa atau umat-umat yamshuna mereka berjalan fi masakinihim di tempat-tempat mereka. Inna fi dzalika sesungguhnya pada yang demikian itu la ayat terdapat tanda-tanda. Afala yasmaun apakah mereka tidak mendengar? Nah, sini pada ayat ini Allah memperingatkan orang-orang musyrik Mekah yang selalu menentang dan mengingkari seruan Nabi Muhammad SAW. Termasuk tentunya umat sampai akhir zaman sekarang ini, gitu ya. Apakah belum jelas bagi mereka jalan yang benar yang telah ditunjukkan kepada mereka? Apakah mereka lupa dan tidak memperhatikan akibat yang diterima umat-umat dahulu yang mendustakan para rasul yang diutus kepada mereka? Jadi dalam Al-Quran, seperti yang saya jelaskan kemarin, itu ada kisah-kisah yang untuk diambil pelajarannya. Kisah-kisah orang-orang yang terdahulu.
Sebetulnya sudah lengkap ya, fikihnya sudah ada, kemudian sirohnya, kebudayaan Islamnya gitu ya. Kemudian bahkan sudah sepada tafsir dengan pendekatan qiraah sab'ah gitu, bahkan qiraah asyarah ya, cara baca yang 10 yang disampaikan oleh Ustadz Ustadz Saiful Islam Mubarak gitu, udah tingkat advance gitu ya. Ada lagi satu lagi sebenarnya dalam Al-Quran itu adalah ayat-ayat perintah dan ayat-ayat larangan. Jadi ada para ulama yang sudah mengumpulkan ayat-ayat larangan di dalam Al-Quran. Allah tuh melarang apa saja. Dan ayat-ayat perintah, Allah tuh memerintahkan apa saja. Gitu ya. Itu disusun ayat-ayat sesuai dengan tadi, ayat-ayat larangan dan ayat-ayat perintah. Dan didahului dengan ayat-ayat larangan. Saya tadi yang berenung, kenapa ya kok tidak, misalkan kan biasanya perintah dan larangan. Ini enggak, ayat-ayat larangan dulu, ayat-ayat perintah. Ternyata, kaidahnya kan gini, kalau larangan itu harus 100% ditinggalkan. Tapi kalau perintah bisa jadi tidak atau belum bisa 100% dilaksanakan. Jadi kalau ada larangan 5, 5-5-nya nggak boleh. Nggak boleh misalkan ada larangan 5, ya udah yang 4 ditinggalkan, yang 1 masih nggak boleh, harus semuanya. Tapi kalau ada perintah 5, bisa jadi kita baru bisa mengerjakannya baru 3, baru 4. Kalau nggak bisa semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Begitu kalau perintah. Kalau larangan harus 100%. Jadi didahulukan. Tidak boleh ada pelanggaran terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukankah orang-orang musyrik Mekah sering melakukan perdagangan ke Syria dan ke Yaman? Jadi ekspor impor sudah ada sejak dulu ya. Dalam perjalanan itu mereka menyaksikan dan melihat bekas-bekas. Nah, ada kaum Ad, kaum Samud, kaum di zaman Nabi Lut, penduduk Aikah dan sebagainya yang telah hancur akibat tindakan mereka yang mendustakan para rasul. Ayat lain yang senada dengan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Faka'ayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun fa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha wa bi'rim mu'attalatin wa qasrim masyid." Maka betapa banyak negeri yang telah kami binasakan karena penduduknya dalam keadaan zalim, sehingga runtuh bangunan-bangunannya, dan betapa banyak pula sumur yang telah ditinggalkan dan istana yang tinggi tidak ada penghuninya. Firman Allah yang lainnya, maka itulah rumah-rumah mereka yang runtuh karena kezaliman mereka. Ternyata gempa yang meruntuhkan bangunan itu sudah ada dari dulu ya kisahnya. Sungguh pada mereka itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mengetahuinya. Allah mengatakan bahwa sebenarnya pada bekas reruntuhan dan tempat kediaman orang-orang yang mendustakan dan mengingkari seruan Rasul itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Kejadian itu menunjukkan bahwa sunnatullah berlaku bagi semua orang yang zalim. Ya. Kita lanjutkan ke ayat 27-nya. Oh, sudah jam 6. Satu ayat lagi terakhir. Awalam yarau anna nasuqul ma'a ilal ard ilal ardil jurzi fanukhriju bihi zar'a فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ. Tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami mengarahkan awan yang mengandur air ke bumi yang tandus, lalu kami menumbuhkan dengannya air hujan, tanam-tanaman sehingga hewan-hewan ternak mereka dan mereka sendiri dapat makan darinya. Maka mengapa mereka tidak memperhatikan? Terjemah perkataannya, awalam, apakah tidak? Ya rauna, mereka memperhatikan, mereka melihat. Anna, nah kalau ini harus panjang. Anna, sesungguhnya kami, nasuku, kami mencurahkan al-ma'a, air, al-ma'un, ilal ardil juruzi, ardi, bumi, jurujinya tandus. Jadi ilal ardil juruzi,
Fanukhriju bihi, lalu kami keluarkan dengannya zar'an, tanaman-tanaman, ta'kulu minhu, yang makan daripadanya, an'amuhum, binatang-binatang ternak mereka, wa anfusuhum, dan mereka sendiri. Afala yubsirun. Ayat ini mempertanyakan, apakah orang-orang kafir itu buta sehingga tidak dapat melihat bukti-bukti kebesaran dan kekuasaan Allah? Bukankah Allah yang menghalau awan ke tempat yang kering dan tandus serta tidak mempunyai tumbuh-tumbuhan? Awan itu berubah menjadi air hujan yang menyerengi tanah itu, sehingga memungkinkan manusia mengalirkannya ke tanah-tanah yang kering. Tanah itu lalu menjadi subur dan ditumbuhi oleh bermacam-macam tumbuh-tumbuhan dan tanam-tanaman. Sebagian tanaman itu dimakan oleh manusia dan sebagian lagi oleh binatang ternak piaraan mereka. Apakah mereka tidak melihat bukti-bukti yang demikian itu sehingga mereka dapat mengakui kebesaran dan kekuasaan Allah dalam menghidupkan manusia yang telah mati dan membangkitkan mereka dari kuburnya? Jika mau memperhatikan, mereka tentu akan sampai kepada keyakinan bahwa Allah Maha Kuasa. Tidak ada yang sukar baginya jika dia menghendaki. Cukuplah dia mengatakan kun, jadilah, maka jadilah yang dikehendakinya. Makanya kadang-kadang seperti yang kemarin dijelaskan kan, manusia itu kadang-kadang lebih sombong gitu ya. Iblis mah mengakui gitu ya, adanya Allah, bahkan berdoa kepada Allah. Ada manusia yang betul-betul tidak mau beriman, disebut dengan ateis gitu ya. Tidak betul-betul tidak ada kepercayaan, apalagi ketaatan gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah jam 6, itu saja yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan insyaallah nanti 2 ayat lagi, 9 30. Nanti dibaca sendiri aja lah gitu ya. Ya, dibaca sendiri saja. Insyaallah tafsir-tafsir sudah ada, yang sekarang yang digitalnya ada, bukunya juga ada gitu ya. Terjemah juga sudah ada, tinggal kita bersungguh-sungguh untuk mengetahuinya gitu ya. Walaupun tentunya tidak semua ayat Al-Quran begitu dibaca langsung bisa dimengerti. Ada yang harusnya dengan tafsir. Bahkan setelah baca tafsirnya juga bisa jadi kita belum paham gitu ya. Nah, bersabar saja karena membaca Al-Quran dengan iman gitu. Karena berbicara hal-hal yang gaib gitu ya. Nah, kemudian secara bahasa juga memang Al-Quran menggunakan bahasa yang sangat luar biasa, bahasa yang sangat dalam, bahasa yang sangat. Sehingga Al-Qurannya satu, kalau lihat tafsir itu bermacam-macam. Kalau yang suka jadi rujukan utama itu adalah tafsir Ibnu Katsir. Hampir semua tafsir itu merujuk tafsir yang sangat tua, tafsir Ibnu Katsir. Tapi kalau misalkan di Indonesia itu ada tafsir yang dulu sudah lama itu pahamkah, tafsir Al-Azhar namanya. Sini ada. Nah, sekarang ada dari Departemen Agama, tafsir Kemenag disusun oleh tim gitu ya. Tim para ulama di Indonesia menyusun sebuah tafsir gitu, dinamai tafsir Kemenag gitu ya. Ada tafsir yang disusun oleh ahli bahasa, tafsir Al-Marogi. Ada tafsir yang lebih banget kepada hukum-hukum gitu ya. Nah, salah satunya adalah tafsir At-Tabari gitu ya. Bahkan ada tafsir yang nuansanya misalkan politik gitu ya. Fi Zilalil Quran Said Kutub gitu ya. Itu gitu ya. Jadi tafsir juga ada ininya, ada warna-warnanya gitu ya. Nah, kalau yang sekarang yang modern, kalau mau Bapak bisa ada tafsir yang baru itu Al-Munir 15 jilid gitu ya. Itu Profesor Juhaili yang nyusunnya, itu lengkap di sana gitu ya, bisa gitu ya, untuk semua pendekatannya dari sisi bahasanya, dari sisi balaghahnya, dari sisi aspek syariahnya dan seterusnya. Dari sisi kisahnya, asbabun nuzulnya lengkap di sana gitu ya. Nah, mudah-mudahan. Kalau nggak salah versi digitalnya sudah ada, versi cetaknya juga sudah ada. Cuman kalau baca sendiri susah, marilah kita sama-sama di Nurul Masrik ini untuk menyempatkan untuk sama-sama kita baca bersama-sama, gitu ya, belajar bersama-sama. Itu saja. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.